Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, mari kita lihat peta konsep yang ada di slide ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang makna dari alinea pertama, kedua, ketiga, keempat dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, di sini tertulis isi dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya berikan rumus cepat supaya mudah menghafalnya, yaitu dimulai dari huruf P, D, A, dan K dari masing-masing alinea. Kita lanjut masuk pada alinea yang pertama. Di alinea pertama, pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung makna tentang dalil subjektif dan dalil objektif. Dalil subjektif ini ditunjukkan oleh kalimat pada pembukaan, yaitu, mari kita kembali di pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, dalil subjektif ditunjukkan oleh bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi, kemerdekaan itu merupakan hak semua bangsa. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, itu merupakan dalil objektif. Ya. Alinea pertama di sini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu ataupun kelompok. Baik, kita lanjut pada alinea kedua. Nah, dari makna alinea kedua ini mengandung makna tentang cita-cita bangsa Indonesia. Jadi ingat-ingat, di alinea pertama mengandung makna tentang dalil subjektif dan dalil objektif. Lalu di alinea kedua mengandung makna tentang cita-cita bangsa Indonesia, atau kalau ada soal yang menyebutkan cita-cita negara Indonesia, nah itu masuk pada alinea kedua. Ditunjukkan oleh kalimat yang manakah alinea kedua itu? Ditunjukkan oleh kalimat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita lihat terlebih dahulu. Nah ini. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini mengandung makna tentang hubungan sebab akibat setelah adanya penjajahan. Nah, telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini merupakan cita-cita yang akan diwujudkan setelah perjuangan kemerdekaan yang telah diusahakan oleh bangsa Indonesia melawan penjajahan, yaitu cita-cita untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita lihat satu persatu maknanya. Oke. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Ingat, kata atau makna dari kata merdeka, ya, itu diartikan bahwa
negara yang bebas dari penjajahan atau kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri, baik itu nasibnya tentang ekonomi, peraturan, hukum. Nah, itu artinya berarti negara yang merdeka. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Entah itu dilihat dari sukunya, warna kulit, ras, budaya, atau apapun itu, karena Indonesia sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini, kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia, contohnya kalian bisa lihat di pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun spiritual. Nah, sekarang kita lanjut masuk pada alinea ketiga. Dalam makna alinea ketiga mengandung makna tentang motivasi spiritual dan pernyataan kemerdekaan. Motivasi spiritual ditunjukkan oleh kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu bukan hanya dari hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas ridho atau rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Terus kemudian pernyataan kemerdekaan. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu ditunjukkan oleh kalimat terakhir sendiri di alinea ketiga. Oke. Di makna alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini mengandung makna yang pertama, tujuan negara. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar, susunan atau bentuk negara Republik Indonesia, sistem pemerintahan negara yang berdaulat, dasar negara Pancasila. Oke, ditunjukkan oleh kalimat yang mana? Mari kita lihat satu persatu. Tujuan negara Indonesia. Nah, tujuan negara Indonesia terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ditunjukkan oleh kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke. Sampai kata keadilan sosial ini merupakan tujuan negara Indonesia atau tujuan nasional. Oke, kita kembali pada alinea keempat tadi. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat kembali. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi di sini mengandung makna bahwa kemerdekaan itu disusun dalam suatu undang-undang dasar. Susunan atau bentuk negara Republik Indonesia.
sekaligus sistem pemerintahan negara Indonesia. Kita lihat kembali pada pembukaan. Oke. Nih, ditunjukkan oleh kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Oke. Kalimat yang berkedaulatan rakyat ini menunjukkan tentang bentuk negara sekaligus bentuk pemerintahan. Maksudnya apa? Bentuk negara Indonesia ini adalah bentuk negara kesatuan yang berdasarkan asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Oke, berarti artinya satu, bentuk negara Indonesia yaitu kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Kedua, sistem pemerintahan Indonesia adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi. Atau dalam hal ini adalah presidensial. Oke. Yang terakhir, dasar negara Pancasila. Kita kembali lagi pada isi pembukaan. Yang terakhir yaitu dasar negara Pancasila. Tentunya dasar negara Pancasila itu terdapat di alinea keempat, baris terakhir. Oke. Yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya. Ini merupakan dasar negara Pancasila, falsafah negara. Jadi, kalau ada soal dasar negara Pancasila atau falsafah negara Indonesia itu terdapat di alinea ke titik-titik. Pasti jawabannya adalah alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, ini tidak usah. Baik, sekian pada pertemuan kedua ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.